Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat dan kebenaran. Seiring dengan derasnya arus informasi dan komunikasi, dinamika peradaban manusia telah maju dan berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan peradaban tentu mempengaruhi tata laksana kehidupan masyarakat, tak terkecuali komunitas Muslim Indonesia. Di zaman yang katanya serba modern ini, zaman di mana peran mesin dan komputer serta kecanggihan alat teknologi telah mendominasi di semua sektor kehidupan. Ada semacam proses terjadinya pergeseran nilai pada tataran kehidupan, lambat tapi pasti. Tanpa disadari oleh kebanyakan manusia, telah terjadi pengkerdilan nilai ibadah dan doa. Kecuali oleh segelintir manusia yang betul-betul iman dan kuat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa tergantikan oleh kekuatan teknologi. Ketergantungan hati kepada Allah bergeser menjadi ketertarikan hati kepada hal-hal yang menurut mereka sebagai simbol zaman modern seperti sekarang ini. Keinginan dan kecenderungan hati terhadap hal-hal yang instan dan bersifat sementara seiring membuat manusia tidak lagi sabar untuk menuai dan meraih asa dengan doa. Sungguh ini betul-betul meminjam istilah Ronggo Warsito murid Kiai Hasan Besari. Zaman edan yen ora melu edan ora bakal keduman. Zaman wal kedual bantal-bantal katut kekuntal. Kalau sudah begini kondisinya, hakikat hidup akan mengalami miskin makna. Kebahagiaan rohani semakin sulit ditemui dan hati yang syukur akan semakin terkubur. Karenanya, kembali kepada nilai-nilai agama adalah sebuah keniscayaan. Zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya penyeimbang hidup patut untuk diistiqomahkan. Mensinergikan ikhtiar dan doa adalah kekuatan yang sangat hebat untuk meraih sebuah harapan. Era globalisasi yang serba teknologi niscaya berakibat pada pergeseran nilai-nilai moral dan tatanan kehidupan yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa dipungkiri ataupun dihindari karena tidak satupun makhluk yang mampu menghentikan kemauan dan kemajuan zaman. Sungguh sangat memprihatinkan jika dalam kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai moral agama ini tidak dibarengi dengan pemaksaan diri untuk sesekali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa dan zikir akan tercipta sebuah keseimbangan tatanan kehidupan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya adalah bentuk yang paling ideal untuk mempertahankan nikmat agar tidak tercabut dari muka bumi ini. Bukankah inti dari syukur adalah qaidul maujud wa sayyidul maf'ud? Keutamaan doa dan selalu ingat kepada Allah tidak harus dalam ibadah madhalah saja, tapi dalam kondisi apapun doa dan ingat kepadanya mutlak diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Allah memberikan gambaran dan ukuran bahwa orang yang berhak menyandang gelar ulul albab adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Tiada lain gambaran di atas adalah gambaran sholat. Dus orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat menjalankan perintahnya yang bermakna sholat. Sekalipun ada gambaran tafsir lain yang mengatakan bahwa dalam setiap saat dan tingkah kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.